Masya Allah, ternyata dia ngutangin orang. Luar biasa. Udah gitu dia bakar semua tuh catatan-catatannya seolah-olah dia mengikhlaskan semuanya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ibu ngutang mau Kalau ibu apa ngutangin? bu? Mau bakar juga bu? Mau ngutangin atau mau? Oke, Mau nanya Ustaz. Oh mau nanya. Kira mau ngutangin ya. Kirain ibu mau Enggak. bakar juga terus bilang boleh nggak Ustaz saya bakar terus saya niat mudah-mudahan yang tidak bayar dibakar di neraka. Astagfirullah. Enggak, Nauzubillah min Ustaz. dzalik. Ini orang itu ada tetangga saya tuh. Tulus banget. Oh tulus banget. Iya bisa. Namanya apa orangnya? Sama aja kayaknya. Oh, sama aja namanya juga tulus. Ustaz ya. Mm-mm. Ini dia mau mengikhlaskan orang yang berhutang. Ya. Masya Allah. Kalau pribadi saya tuh berat gitu. Heeh. Tapi dia malah kalau memberi hutang suka memamer-mamerkan di medsos. Itu gimana itu Ustadz? Ibu namanya siapa? Rina. Ibu Rina, Masya Oh, Masya Allah. Allah. Dari Lubuk Linggau. Bukan Nose, ini Rina doang ya Masya Rina Allah. Lubuk Linggau. Iya, dari Lubuk Linggau. Iya, Ibu terima kasih banyak Ibu. Boleh saya minta mic-nya, tepuk tangan dong buat Ibu Rina. Silakan dijawab Ustadz Syam. Kami guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kana dhu 'usratin fanadhiratun ila maisarah. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah Subhanahu wa taala memang menyayangi, merahmati orang-orang yang senantiasa yang pertama memberikan kemudahan dalam rangka jual beli. Jadi ketika dia jualan dia mudah, ketika dia membeli juga mudah. Karena ada juga orang ketika membeli malah mempersulit orang. Nanya modalnya, minta gratis ongkir. Ini nggak ada gratis ongkir nih. Dia malah menyulitkan penjualnya. Jadi bukan hanya penjual yang berhak memudahkan, pembeli juga mesti memudahkan. Lalu Nabi SAW menyambung lagi. Siapa lagi yang dimudahkan? Adalah orang-orang yang ketika dia menagih hutangnya, dia berlaku lemah lembut, dia berlaku kasih sayang, tidak menyudutkan apalagi meremehkan orang-orang yang berhutang. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati orang-orang yang demikian. Bagaimana caranya bisa tulus? Rasanya agak berat Ustaz tulus karena pahalanya juga berat Bu. Masya Allah. Ketika nanti kata hadis riwayat At-Tabrani bahwasanya ada seseorang nanti ketika di hadapan pintu surga dia akan melihat sambutannya. Pahala 10 bagi orang-orang yang bersedekah. Namun pahala 18 kali lipat bagi orang-orang yang memberikan hutang dan dia memudahkan pemberian hutang tersebut. Maka subhanallah pahalanya juga berat sehingga amalannya juga berat. Bayangin Bu, sekarang kalau kita ngutangin orang itu ujiannya luar biasa. Kadangkala yang menagih yang meminta-minta, kadangkala yang memberikan hutang yang terhina di hadapan orang yang berhutang. Padahal di saat awalnya justru dia menolong saudaranya, justru pada akhirnya dia yang harus meminta, dia yang harus mengemis, dia yang harus mengadahkan tangan, subhanallah. Maka ujiannya berat sehingga pahalanya juga berat. Tidak semua orang mudah melakukannya. Makanya sering dinasehati oleh guru-guru kita di mimbar utama Islam itu indah ini dengan mengatakan kalau memberi hutang berikan kelebihan daripada harta, jangan daripada pokok harta karena bisa jadi ujian kedepannya itu berat. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Emang nggak mudah. Emang nggak mudah ya, apalagi Betul. mengikhlaskan hutang. Yang namanya manusia ini kebanyakan punya kebutuhan. Betul, gitu juga ya. subhanallah. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Ustaz. Jazakallah khair. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke nih sekarang sebelum kita kasih kesempatan lagi jamaah untuk bertanya, saya mau kasih kesempatan lagi kepada guru kita Ustaz Maulana untuk bertanya kepada jamaah. Kalau tadi dari sana, Ah. sekarang dari kanan. Oke. Saya mau cari Yang mana Ustaz? Ya Allah, saya boleh pulang dulu nggak lama kayaknya nih. ibu ini aja. Oh ya Allah, iya boleh. Kenapa ibu Silakan. itu? Kenapa? Dia senyumnya beda. Oh senyumnya beda ya, iya. Silakan. Silakan berdiri Ibu. Dengan ibu siapa? Di mana? Ibu Magdalena Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Oh Magdalena, Ibu Magdalena tepuk tangan buat Ibu Magdalena. Kalau ibu membantu, ini ingat ya. Ada ibu punya barang, uang dan sebagainya. Apakah ibu membantu secara keseluruhan atau disisihkan? Disisihkan. Berapa?
Ya sisi yang kita ada sebulannya. Tapi kalau ada orang semua hartanya disedekain, menurut ibu gimana? Itu bagus Pak, asal dia ada bagus. Asal dia ada juga. Iya. Kalau dia nggak ada berarti namanya bunuh diri itu dia. Benar. Iya. Iya itu. Tapi sebenarnya itu salah Bu. Oh. Makasih banyak Ibu Magdalena, tepuk tangan buat Ibu Magdalena. Salah. makasih Kenapa banyak. jawabannya apa dong? Karena dalam hal membantu itu bukan ukuran tulus itu dari banyaknya. Semakin banyak semakin tulus, bukan. Karena mohon maaf, ketika kita memberi, lihat juga ukurannya. Ingat, sedekah itu syaratnya 5. Saya enggak pakai cincin lagi. 1, ikhlas. Tidak boleh ada paksaan dalam berbagi. Tidak boleh. Yang kedua, yang terbaik. Yang ketiga, sasarannya tepat. Yang keempat, tidak menyakiti yang diberi. Dan yang kelima adalah tidak diungkit. Kenapa diungkit? Karena sudah habis hartanya. Seandainya saya tidak kasih dulu, siapa suruh kok kasih semua. Dalam pembagian tidak boleh semua disedekain. Kata Nabi, aku mau bersedekah semua. Kata Nabi, jangan. Sisihkan buat dirimu, sisihkan buat keluargamu. Jangan sampai engkau menolong orang, engkau yang tertodong. Engkau yang membantu orang, tapi kau sendiri yang kekurangan. Jadi sesuatu yang diberikan, kelebihan zakat saja 2,5% itu pun setahun. Adapun zakat yang lebih besar palingan 10%. Tapi 2/3 dari harta tidak boleh dihabiskan. Sekali lagi, 2/3 dari harta harus tersimpan. Mungkin diberikan 1/3-nya aja. Kalau memang paling terbanyak sedekah, paling terbanyak berbagi adalah hanya 1/3 daripada harta. 2/3 harus tinggal di rumah. Kenapa? Karena ada haknya diri kita, ada haknya keluarga. Sebagai tanggungan. Jangan sampai justru kita terbalik. Justru kita yang sekarang jadi pengemis. Karena kita habisin. Jamaah. Jadi harus ada tabungan, harus ada simpanan. Kalau ibu dikasih uang sama suami 30, 30, 30, 10. Ulangi Bu, ulangi. 30-nya untuk biaya bulanan. 30 untuk biaya harian. Yang dibagi 30 hari. 30%-nya lagi itu ditabung. Biaya tak terduga, jangan sampai nanti ada kebutuhan dadakan. Dan 10% itulah yang kita bisa sedekahkan. Jadi hanya 1/10 itu pun sudah terlalu banyak itu. Sementara Islam mengaturkan cuma 2,5%. Masya Allah. Jadi jangan dihabisin juga bos. Jangan dihabisin. Ya Allah. Simpankan buat anak-anak. Jangan kau tinggalkan anakmu dalam keadaan lemah. Ingat itu. Betul. Mau bayaran sekolah ntar nggak bisa bayar lagi. Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Maulana. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang ada di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari Karawaci dulu kali ya. Coba mana ibu yang bertanya. Aduh ya Allah senyumnya sumringah. Silakan ibu. Bu senyumnya yang lebih sumringah masuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suhartini Sri Agustin. Tapi dipanggilnya Agustin belakang. Oh Agustin nggak mau ini ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya. Dari mana ibu? Dari mana majelis taklimnya? Dari Majelis Taklim Nurul Jannah Karawaci. Oh tepuk tangan dong. Pertanyaannya Ibu Agustin. Ya, mohon izin bertanya kepada Habib Muhammad. Boleh Bu. Habib, adakah di dalam Islam itu cara-cara untuk mengetahui orang itu membantu betul-betul murni ikhlas? Karena sekarang ini mohon maaf banyak orang yang bermuka dua. Astagfirullahaladzim. Demikian pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukanya dua tapi nggak kembar Bib. Ngeri kan? Silakan dijawab Bib. Ibu lahir bulan Agustus. Iya. Betul ya. Betul Bib katanya.
Baik, Masya Allah sekarang ini bukan muka 2 Ibu, mukanya 7,5. Saking banyak sekarang Masya Allah. Tapi sebenarnya nggak usah buat kita nih, sudah kita minta bantuan atau kita melihat orang yang ngebantu, sudah kita tidak membantu, nggak usah cari-cari muka dia. Mau dia mukanya 7, mau dia mukanya 8, mau dia mukanya 10, kita sudah tidak membantu dan juga kita yang minta bantuan misalnya. Kan kita dapat bantuan, senang atau tidak? Kita dapat bantuan, senang atau tidak? Urusan dia ikhlas atau tidak ikhlas, serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering disampaikan dari Nabi SAW, Nabi mengatakan laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan li ibadillah. Kenapa ini sering disampaikan? Masih banyak yang tidak punya sangkaan baik. Pertama memang hukumnya orang yang bermuka 2 sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermuka 2 itu sangat tidak disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal tadi sudah disampaikan sama guru-guru kita, membantu misalnya, niatnya biar misalnya memposting. Misalnya kita lihat orang memposting saja misalnya dengan kebaikan, kitanya harus bersangka baik. Orang yang memposting misalnya, dia punya niat, misalnya niat biar terkenal atau biar dapat bunga banyak, apa? Viewers. Ya, Give. ya. Itu yang banyak misalnya. Itu urusan dia, walaupun mungkin amal dia itu tidak diterima misalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas tugasnya kita apa? Nah, tugasnya kita dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu kebaikan dalam diri manusia kecuali dia punya 2 sifat. Sifat yang pertama apa? Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ya Allah, kenapa saya berhutang terus? Kenapa saya berhutang terus? Tolong bantu saya ya Allah. Itu kita ikhtiar. Ikhtiar dan kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala semua apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus ikhlas, bukan hanya orang memberi, kita pun keadaan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pun kita harus ikhlas kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa kata Nabi SAW? Bersangka baik kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang yang memposting atau kita lihat orang yang membantu, sudah kita apa? Dia doakan, ya Allah mudah-mudahan apa yang dia bantu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya itu orang membantu mukanya 7. Nah, misalnya, itu orang yang kita kan Masya Allah apa namanya tuh mukanya jilid. Julid. Oh iya. Ya, misalnya lihat orang yang berbuat baik, so kita yang sakit, orang yang berbuat baik kita yang sakit. Jadi tugasnya kita apa? Kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bersangka baik kepada umat manusia semuanya. Kita lihat orang baik, kita apa? Kita bersyukur kepada ya Allah, tambahkan kebaikannya, ya Allah, tambahkan rezekinya, ya Allah, tambahkan daripada budi pekertinya, ya Allah, tanamkan di hati dia ketika membantu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak bermuka 2. Jadi kita juga nggak usah udah dibantu orang malah julitin. Ya udah doain aja, Masya Allah, alhamdulillah, makasih ya udah kasih kita bantuan. Masalah dia ikhlas nggak ikhlas urusan dia ya Bib ya. Doain aja dia. Mudah-mudahan dengan kita doain hatinya jadi ikhlas, segala macam, dapat pahala juga yang minjemin gitu ya Bib. Betul, Masya Allah udah minjem, Masya Allah. malah yang minjem yang ngejulitin. Tepuk tangan buat Nabi Muhammad Syahab. Masya Allah. Jamaah. Kita lanjut lagi, yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Dari Lubuk Linggau, ya boleh Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Jamaah. Ye. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Dengan Ibu siapa? Sri Ali Kodar, utusan dari Majelis Al-Hidayah Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ibu Sri. Emasnya itu cincinnya dibeli dari Aceh. Oh iya, tahu aja. Pertanyaannya Ibu Sri? Bertanya dong Ustadz. Boleh. Ustadz siapa Bu?
Ustadz Sam, Siap Ibu. jika ada orang tua yang sering mengungkit pemberian kepada anaknya, Oke. apa ketulusan yang diberikan kepada anaknya malah tidak mendapat pahala? Iya. Terima kasih Ustadz. Ya. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Masya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Sri, Masya Allah. Seperguruan nih. Ibu Sri bertanya, saya menunggunya lama. Lumayan. Iya, iya. Silakan Ustaz. Sampai guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Masarli, penanya serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan diperintahkan, diwasiatkan kepada al-insan, kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah terus lemahnya, kemudian menyapihnya, melahirkannya, menyusuinya. Mereka adalah orang-orang yang paling berjasa di dalam hidup manusia, dan tentulah harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua, bil khusus seorang ibu. Maka jawaban dari ayat ini, enggak perlulah orang tua mengungkit jasanya karena Allah udah ngungkitin dalam Al-Quran. Nggak usah capek-capek seorang ibu, aku tuh yang ngelahirin kamu, aku tuh yang membesarkan kamu. Kenapa? Cukup anaknya diperintahkan dekat sama Al-Quran biar tahu ayat ini. Allah loh yang mengungkit jasanya orang tua. Kalau orang tua yang mengungkit jasanya, maka khawatirnya masuk ke dalam ayat la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau membatalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti perasaan si penerima. Secara umum orang tua juga orang beriman, orang tua juga dia bersedekah, orang tua juga menafkahi anak, tapi bisa jadi hilang pahalanya karena al-mannu tadi menyebut-nyebut daripada pemberiannya. Maka cukuplah Allah yang mengungkit-ngungkit jasanya orang tua. Tugas orang tua mendekatkan anak kepada Al-Quran. Tugas orang tua mendekatkan anak kepada ayat ini. Tugas orang tua membuat anak takut kepada Allah, bukan takut kepadanya. Tugas orang tua membuat anak berterima kasih kepada Allah, bukan berterima kasih kepada orang tua. Kenapa? Kalau anak sudah takut kepada Allah, tanpa diperintah pun dia akan berterima kasih kepada orang tuanya. Kalau dia sudah bersyukur kepada Allah, maka tanpa diminta pun dia akan berterima kasih kepada orang tuanya. Sadar bahwasanya orang tua ini adalah perpanjangan tangannya Allah, kasih sayangnya Allah yang Allah berikan di dunia ini. Tapi ada kaul ulama. Ya. Tapi kalau saya begini, sebelum ulama nih, siap. ya, ada kalau seandainya orang tua hanya mengingatkan kepada anaknya supaya anaknya nggak menyia-nyiakan apa yang Ini dikeluarkan. sudah kaul ulamanya sudah. Oh gitu dia. Iya. Ada kaul ulama, orang tua, khusus orang tua kepada anak, maka boleh mengingatkan. Oh. Guru kepada murid boleh mengingatkan. Oh, Masya Jadi Allah. mengingatkan bukan berarti Mengungkit, mengungkit bukan. sampai menyakiti perasaan si anak, jangan sampai. Iya. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Fadli. Berarti kita sepemikiran, sehati. Tepuk Siap. tangan Ustaz Syam, Masya Allah. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan jamaah yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya. Mana-mana, oh sebelah sini. Yo, boleh Ibu. Maaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misniwati, utusan Majelis Taklim Al-Hidayah Kota Lubuk Linggau yang dipimpin oleh Bu Nini Rodi Wijaya. Wah, yang mana Bu Nininya? Gak ikut? Enggak. Oh, tepuk tangan dulu Salam-salam Bu, dong, Masya salam-salam Allah. aja Bu, salam-salam. Salam-salam Bu Salam, Nini. Bu. Ya, Masya Allah. Izin bertanya kepada Habib Muhammad. Habib Muhammad boleh. Agar kita tulus dan ikhlas membantu adik ipar, ayu ipar dan mertua. Supaya kita menjadi istri yang soleha.
minta penjelasan dari Ustadz. Oh bagaimana ya sifatnya ya harusnya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagi mau ngajarin menantu nih kayaknya nih. Ya, silakan Bib. Fadel. Baik, Masya Allah. Kita ini membantu mertua, membantu ipar. Iparmu adalah? Waduh. Alhamdu al-maut. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ipar itu adalah Maut. Tapi apabila seorang menantu, Masya Allah nih, menantu nih ya. Mantunya laki atau perempuan? Dari Sebab beda mantunya- hukum. Perempuan. Hah? Perempuan. Baik. Artinya mertua ini adalah orang tua kita. Menantu kita perempuan atau seorang perempuan punya mertua. Seorang perempuan punya ipar. Boleh atau tidak dia membantu? Ya sangat boleh. Ya, memang dianjurkan sebab mertua ini seperti manzilah seorang orang tua kita walaupun bukan dari nasab ya. Dengan sebab pernikahan kita akdun nikah antara si perempuan dengan laki-laki kemudian punya mertua, ini mertuanya seperti orang tua sendiri. Selama tidak kadang-kadang maaf, kadang-kadang suami juga otoriter. Dia harus bantu ibunya, misalnya nungguin apa segala macam sehingga istrinya itu tidak punya ruang lagi untuk bisa keluar misalnya. Jadi seperti bukan tersiksa, seperti apa namanya? Ya seperti itulah ya. Artinya Masya Allah, tapi kalau memang ini kita bicara pengen menjadi mantu yang soleha atau menantu yang baik, oh sangat bagus sekali, sangat baik sekali dan harus didasari dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang perempuan yang soleha itu dihitung bagaimana ketaatannya kepada suami. Nah dia niat, oh saya membantu ibu mertua saya karena taat kepada suami saya, maka itu perempuan masuk surga dengan jilbab-jilbabnya. Amin. Masya Dia Allah. masuk surga dengan jilbab. Nah kalau ipar bagaimana? Lihat, iparnya laki-laki atau perempuan. Ini kadang-kadang salah, ini kalau ipar laki-laki kan dia bukan mahramnya. Karena masih batal wudu, boleh dia membantu mungkin lewat anaknya atau mungkin lewat suaminya, dia bisa membantu daripada iparnya. Dan kalau laki-laki, mantu laki-laki, boleh tidak membantu mertuanya? Boleh. Boleh nggak ngasih duit sama mertuanya? Boleh. Walaupun tidak wajib. Oh Masya Allah. Jadi kan kadang-kadang kamu cuma bantu orang tuamu, tidak bantu orang tua saya. Ah. Boleh ngasih uang kepada mertua tapi tidak wajib, bukan bulanan. Masya Tapi Allah. kalau mau ngasih bulanan, boleh. ya boleh. Masya Itu Allah. namanya kebaikan. Menantu tahu diri. Ya Masya Allah. Ya Bu ya. Masya apalagi Allah. tinggal di rumah. Berdua. Tepuk tangan buat Habib Muhammad. Tuh Bu, kalau jadi menantu yang baik masuk surga bareng jilbab-jilbabnya kata Habib. Asal jilbabnya udah lunas. Kalau belum lunas jilbabnya ketinggalan. Oke, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.